Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahwa Adindasari dengan NIM 0567854559 akan mengumpulkan tugas 2 dasar-dasar penyuluhan. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu pengertian komunikasi secara umum. Pengertian komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan seseorang berbagi pengetahuan, perasaan, ide, informasi, dan lain-lain sehingga terjadi suatu pengertian bersama tentang makna, maksud, dan manfaat dari pesan tersebut. Dalam konteks penyuluhan, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi penyuluh kepada petani dan keluarganya. Tetapi proses tersebut baru terhenti jika sasaran memberikan tanggapan berupa perubahan perilaku. Sebagai contoh dari komunikasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian adalah yang pertama, penyuluh mempersiapkan materi atau informasi tentang cara penanggulangan hama warang. Penyuluh menghubungi atau mendatangi petani dan masyarakat tani. Penyuluh mendorong petani untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Penyuluh mendorong petani untuk berdiskusi dengan sesama petani dan mendorong petani untuk mempraktikkan cara penanggulangan hama warang pada usaha taninya. Nah, dalam konteks ini, penyuluh selalu melakukan pemantauan terhadap keberhasilan dari inovasi yang disampaikan sampai terjadinya perubahan perilaku dari petani. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Penyuluh mempersiapkan materi atau informasi tentang cara penanggulangan hama wareng. Penyuluh menghubungi atau mendatangi petani dan masyarakat tani. Penyuluh mendorong petani untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Penyuluh mendorong petani untuk berdiskusi dengan sesama petani hingga mereka mau menerima informasi yang disampaikan. Penyuluh menganggap proses komunikasi sudah selesai sampai di sini. Nah, dalam konteks ini, proses komunikasi hanya dilakukan sampai petani menerima pesan yang disampaikan. Sedangkan proses perubahan perilaku petani itu sendiri tidak menjadi prioritas yang utama. Lanjut kita ke soal kedua, yaitu manfaat dari cyber extension. Cyber extension dapat diartikan sebagai sistem informasi penyuluhan pertanian melalui media internet untuk mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi, yaitu dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, harus diupayakan adanya kepentingan yang sama atau overlapping of interest antara kebutuhan yang dirasakan oleh penyuluh dan masyarakat sasarannya. Yang kedua, pesan yang disampaikan harus merupakan salah satu pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat sasarannya. Yang ketiga, komunikator meyakini keunggulan pesan yang disampaikan dan ia memiliki keyakinan bahwa masyarakat sangat mengharapkan bantuannya. Yang keempat, pesan yang disampaikan harus mengacu kepada kepuasan dan perbaikan mutu hidup kedua belah pihak, terutama bagi sasarannya. Nah, pada soal keempat, kita diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan di wilayah masing-masing. Nah, kali ini saya memilih wilayah Balai Desa Payapurupuk, Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara. Inovasi yang disampaikan adalah penggunaan pupuk organik cair atau POC buatan sendiri. Beberapa tahapan adopsi yang terjadi. Yang pertama, kesadaran. Petani awalnya tidak tahu tentang POC, tetapi menjadi tahu setelah penyuluhan. Yang kedua, minat. Petani merasa tertarik dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang manfaat POC. Yang ketiga, evaluasi. Petani mulai menganalisis apakah POC bisa cocok dengan kondisi lahan dan ekonominya. Yang keempat, mencoba. Petani mencoba membuat dan menggunakan POC dalam skala kecil. 5. Penerimaan. Petani akhirnya mengadopsi POC secara luas di lahan mereka setelah melihat hasil yang positif dari uji coba. Mengapa tahapan ini terjadi? Karena petani perlu melalui serangkaian proses mulai dari mengetahui informasi
hingga yakin secara pribadi untuk dapat menerapkan inovasi tersebut secara permanen. Tahapan ini mencerminkan perubahan sikap dan perilaku dari tidak tahu menjadi menerima inovasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Yang pertama, keuntungan relatif. Jika POC terbukti secara signifikan meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya dibandingkan pupuk kimia, adopsi akan lebih cepat. 2. Kesesuaian atau kompatibilitas. Jika POC dapat diaplikasikan menggunakan alat dan metode yang sudah dikenal petani, adopsi akan lebih cepat. Yang ketiga, kompleksitas. Jika cara membuat dan menggunakan POC tidak terlalu rumit, petani akan lebih cepat mengadopsi. Yang keempat, ketercobaan. Petani cenderung lebih cepat mengadopsi jika dapat mencoba inovasi dalam skala kecil tanpa risiko kerugian besar. Yang kelima, keterlihatan. Jika keberhasilan petani lain yang telah mengadopsi POC terlihat jelas, misalnya tanaman lebih sehat dan hijau, maka petani lain akan lebih cepat tertarik. Yang keenam, karakteristik petani. Faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan umur petani juga mempengaruhi kecepatan mereka menyerap informasi baru dan mengambil keputusan. Yang ketujuh, peran penyuluh. Kualitas dan efektivitas penyuluhan serta hubungan baik antara penyuluh dan petani dapat mempercepat adopsi. Penyuluh yang berperan sebagai fasilitator, inovator, dan motivator akan sangat membantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.